Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Amin amin ya rabbal alamin. Hai anak-anak, apa kabarnya? Ibu berharap Ananda beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini jumpa lagi dengan saya Ibu Sumiani dalam mata pelajaran fikih. Kita akan membahas tentang azan dan iqomah dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami ketentuan azan dan iqomah. Adapun indikator pencapaian kompetensinya mengidentifikasi syarat serta sunnah azan dan iqomah. Dengan tujuan pembelajaran, setelah melakukan observasi dan diskusi, diharapkan siswa dapat mengetahui dan memahami ketentuan azan dan iqomah yang meliputi syarat dan sunnah-sunnahnya dengan terampil, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Nah, sebelum kita belajar sebagai muslim yang baik, marilah kita berdoa bersama-sama. Tapi duduknya diperbaiki dulu ya sayang. Ya, duduk yang manis, yang tertib, dan yang rapi. Kemudian bagaimana posisi tangan ketika berdoa? Iya, kita berharap semoga Allah mengijabah doa-doa kita ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, mari kita membentuk kelompok. Silakan anak-anak mencari teman-teman kelompoknya yang sesuai dengan nama-nama yang sudah Ibu bagikan. Imran, silakan duduk sama Leon. Nah, alhamdulillah kelompok sudah terbentuk karena materi ini adalah materi pertama di kelas 2 atau semester 1. Maka Ibu hanya ingin menjelaskan bahwa materi ini perlu dipelajari agar kita tahu apa saja yang menjadi ketentuan syarat dan sunnah azan serta iqomah supaya kita tidak salah dalam menerapkannya. Selanjutnya mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dalam lagu ini ada pesan yang ingin disampaikan. Kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu untuk menemukan pesan dari lagu tersebut? Iya, luar biasa ya. Ananda ini pintar dan cerdas ya. Jadi pesan dari lagu itu bahwa meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda bangsa dan bahasa, kita tetap satu dalam bahasa Indonesia. Ya, aneh dong kalau misalnya Ananda di sini ada yang orang Bugis, terus ketemu sama Ibu pakai bahasa daerah, bahasa Buol, Ananda pakai bahasa Bugis. Nah, bagaimana sudah jadinya itu? Coba dibayangkan. Ya, tidak nyambung kan? Tidak connect. Ya. Nah, ayo kita lanjut. Siapkan alat tulisnya ya. Kita lanjut ya.
Nah, sebelum kita lanjut pada materi, Ibu ingin mengajukan pertanyaan ya. Apakah anak-anak sudah pernah mendengarkan suara azan dan iqamah? Masya Allah, luar biasa. Apakah anak-anak sudah mengetahui ketentuan azan dan iqamah? Iya, barakallah ya. Iya, ternyata kita semua sudah sering mendengarkan azan dan iqamah, tetapi kita semua belum mengetahui apa saja ketentuan azan dan iqamah. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita menyimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih mengenai pembahasan azan dan iqamah. Kalian pastinya sudah tahu dong bagaimana suara azan, karena dalam sehari kita mendengar suara azan sebanyak 5 kali, yaitu di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Untuk lebih mengetahui lagi tentang azan dan iqamah, kita lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada pengertian azan. Pengertian azan secara bahasa artinya pemberitahuan atau ajakan. Adapun pengertian azan secara istilah yaitu seruan untuk melaksanakan sholat. Tujuan azan dikumandangkan. Yang pertama, untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Dan tujuan yang ketiga yaitu memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Ada beberapa manfaat dikumandangkannya azan, yaitu memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Kemudian mengajak umat Islam untuk selalu sholat berjamaah. Dan sebagai media syiar dan dakwah agama Islam. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin, dan orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin, dan orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami. Nah, kalian sudah tahu kan sekarang apa perbedaan muazin dengan mustami? Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Hukum mengumandangkan azan adalah sunnah muakkad. Azan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring supaya terdengar sampai jauh. Ingat-ingat ya, seorang muazin harus laki-laki dan tidak boleh salah dalam melafalkan azan karena dapat menyalahartikan azan tersebut. Selanjutnya iqamah. Iqamah menurut bahasa berarti mendirikan. Adapun menurut istilah adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iqamah juga menandakan sholat akan segera dilaksanakan. Iqamah dikumandangkan ketika hendak melaksanakan sholat. Tujuan dari iqamah. Jika iqamah telah dikumandangkan, maka imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Orang yang iqamah sebaiknya orang yang mengumandangkan azan. Dan jika iqamah telah dikumandangkan, segera rapatkan barisan dan diutamakan mengisi saf depan terlebih dahulu ya. Anak-anak, melafalkan iqamah disunahkan agak cepat ya. Iqamah dikumandangkan dengan suara lebih rendah dari suara azan. Di sini ada gambar bacaan iqamah. Bacaan iqamah dibaca sebanyak 1 kali. Bacaan iqamah sama seperti bacaan azan. Akan tetapi yang membedakan bacaan iqamah terdapat kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ketentuan azan dan iqamah. Ada syarat azan dan iqamah. Yang pertama, orang yang azan dan iqamah harus orang Islam. Dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. Harus tamyiz atau sudah mengetahui baik dan buruk. Kalimatnya diucapkan secara berturut-turut. Yang terakhir, syaratnya adalah tertib atau kalimatnya harus teratur. Kemudian,
Ada sunnah dalam azan dan iqomah. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua, suci dari hadas. Ketiga, berdiri di tempat yang lebih tinggi. Keempat, hendaknya memiliki suara yang bagus. Kelima, memasukkan ujung jari ke lubang telinga. Keenam, berhenti setiap selesai membaca satu kalimat azan. Dan yang terakhir, membaca doa setelah azan. Lafaz azan. Perhatikan ya anak-anak, di sini ada lafaz azan. Lafaz azan dibaca sebanyak 2 kali. Lafaz azan diawali dengan kalimat takbir yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan kalimat tahlil yang berbunyi La ilaha illallah. Lafaz azan subuh dengan lafaz azan zuhur, asar, maghrib, dan isya itu berbeda ya anak-anak. Yang membedakan lafaz azan subuh dengan lafaz azan lainnya yaitu pada kalimat as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Ketika kalian sudah mendengar kumandang azan, disunatkan untuk membaca doa setelah azan. Apakah kalian sudah hafal doa setelah azan? Kita baca bersama-sama ya doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itulah tadi doa setelah azan. Mudah-mudahan setelah kita membaca doa setelah azan bersama-sama, kalian semakin hafal lagi ya doa setelah azannya. Alhamdulillah, kita sudah belajar dan mengetahui pembahasan mengenai azan dan iqomah. Jadi, jangan lupa ya, jika sudah mendengar azan berkumandang, bersegeralah mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Jangan membiasakan diri menunda-nunda sholat ya. Apabila menunda sholat, rasa malas akan datang. Dan pastinya Allah tidak menyukai orang yang lalai dan malas dalam sholatnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyimak videonya kan? Di dalam video dijelaskan tentang apa? Iya, saat pertama kali azan disyariatkan. Kemudian menjelaskan juga tentang syarat azan dan iqomah. Lalu menjelaskan tentang sunnah dalam azan dan iqomah. Yang kemudian yang mengumandangkan azan harus seorang laki-laki dan tidak boleh salah dalam mengumandangkan azan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Setelah anak-anak menyimak video dan penjelasan dari Ibu, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Iya, ternyata masih ada ya. Rifka dan teman-temannya bertanya, kapan azan dan iqomah disyariatkan? Kemudian, apa saja syarat azan dan iqomah? Kemudian, apa saja sunnahnya azan dan iqomah? Lalu, mengapa yang mengumandangkan azan harus laki-laki? Dan mengapa tidak boleh salah dalam mengumandangkan azan? Masya Allah. Jadi, untuk menjawab pertanyaan teman-teman di atas, silakan berdiskusi ya. Siapkan alat tulisnya. Siapkan pensil sama bukunya. Kemudian menyimak kembali video pembelajarannya, lalu mencatat hasil diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah selesai belajar dan sudah selesai berdiskusi?
Ya, mari kita menyimpulkan materi atau kita merangkum materinya ya. Ketentuan azan dan iqomah. 1. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Dan yang pertama kali mengumandangkan azan adalah sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Hukum azan dan iqomah adalah sunnah muakkad. Azan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring dan jelas. 2. Syarat azan dan iqomah. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, azan dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. Yang ketiga, harus tamyiz, sudah mengetahui baik buruk sesuatu. Yang keempat, kalimatnya diucapkan secara berturut-turut. Yang kelima, tertib, kalimatnya harus teratur. Selanjutnya, sunnah azan dan iqomah. Yang pertama, berdiri tegap menghadap kiblat. Yang kedua, suci dari hadas. Yang ketiga, memiliki suara yang bagus. Keempat, memasukkan ujung jari telunjuk ke lubang telinga. Yang kelima, berhenti setiap selesai membaca satu kalimat azan. Dan yang keenam, membaca doa setelah azan. Selanjutnya, jangan dilupa ya, seorang muazin harus laki-laki. Sebab jika seorang perempuan dia mengumandangkan azan dengan suara yang merdu, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Dan tidak boleh salah dalam melafalkan azan karena dapat menyalahkan arti dari azan tersebut. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai belajar, ya, sudah selesai berdiskusi dan juga sudah selesai merangkum materi. Jadi Ibu mengingatkan, apabila azan sudah dikumandangkan, maka tinggalkanlah semua pekerjaan atau berhenti bermain. Kemudian kita fokus bersegeralah menuju masjid, lalu kita diam dan mendengarkan azan dengan baik, lalu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh seorang muazin. Sebab tiada ucapan yang paling baik selain ucapan azan. Alhamdulillah. Syukran anandaku ya. Selanjutnya sebelum kita kembali ke rumah, Ibu memberikan bekal kepada Ananda, ya, itu PR untuk dikerjakan bersama orang tua di rumah. Tugasnya adalah silakan Ananda menyimak kembali video pembelajaran, kemudian mencatat lafal-lafal azan dan iqomah. Insya Allah tugas ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum berdoa, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah Buol yang berjudul Buoyoripo. Alhamdulillah, akhirnya Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Allah merahmati ilmu yang telah kita dapatkan hari ini dan semoga Allah memudahkan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.